Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan bahas soal Avalanche atau AVAX ya, nama koinnya. Jadi hari ini AVAX diperdagangkan di kisaran Rp207.000. Jadi AVAX ini merupakan lapisan blockchain yang berfungsi sebagai platform untuk aplikasi terdesentralisasi dan juga jaringan blockchain khusus. Jadi ya tujuan daripada AVAX ini diciptakan ya supaya dia bisa membangun sebuah apa ya, jalan besar untuk banyak aplikasi di atasnya. Jadi ini merupakan blockchain yang memang bertujuan untuk menggeser dominasi Ethereum sebagai blockchain paling populer untuk smart contract-nya. Untuk transaksi dari AVAX itu punya sekitar 6.500 transaksi per detik tanpa mengorbankan skalabilitas. Jadi ini merupakan salah satu Ethereum killer yang memang kemarin cukup ramai dan memang harganya itu langsung impulsif ya. Jadi AVAX ini kalau kita lihat di Twitternya itu mereka ada beberapa kegiatan. Menurut saya sih lebih banyak dengan kegiatan yang meet up langsung. Kayak contohnya ini Avalanche join sama Avai Sense. Ini adalah project NFT gitu ya. Dia punya tujuan untuk bertemu lebih banyak masyarakat nih teman-teman. Siapa tahu ada yang tertarik sama project NFT-nya dan lain sebagainya. Kemudian di Vietnam mereka juga ngadain acara nih, Meet with Avalanche di Vietnam. Kenapa ya project-project ini yang rame itu di Vietnam, tapi di Indonesia nggak pernah. Di Indonesia jarang ya teman-teman. Kalaupun ada itu tiketnya mahal. Jadi kalau ya kita lihat sih ini sebuah gathering yang mereka lakukan, dan tentunya adopsi daripada peminat orang-orang terhadap kripto itu bisa meningkat karena adanya kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi sangat bagus sih teman-teman. Kemudian Avalanche juga ada join membangun project bersama Ava Cloud. Ya ini merupakan sebuah project Launchpad Web3 guys. Jadi ini tujuannya ya untuk meningkatkan yang namanya skalabilitas dalam hal game. Kemudian Web3 startup juga ya, yang tentunya ini bisa meningkatkan ekosistem daripada si Avalanche sendiri. Jadi itu beberapa news yang mereka lakukan dari segi komunitas mereka dapat, dari project-project yang bergerak di blockchain-nya juga masih cenderung dapat. Jadi bisa dibilang masih sangat-sangat worth it lah untuk AVAX sekarang. Mereka juga ada listing beberapa game ya. Arcade 3, teman-teman, Accelerating Web3 Development for Traditional Gaming Studio. Jadi ada kerjasama juga sama proyek-proyek berbasiskan dengan gaming. Jadi NFT dia punya, gaming juga punya. Oh, ini udah bisa dibilang termasuk lengkap sih untuk Avalanche ya. Udah cocok lah untuk bersaing sama Ethereum, meskipun kalau secara head to head ya masih kalah jauh sih ekosistemnya. Kemudian dari mereka ada news ya kayaknya. Avalanche itu akan melakukan subnet Avax Trader No, harus tahu. Em, Oke, ini ada token kayaknya yang akan di unlock teman-teman. Jadi kayaknya harus hati-hati nih buat teman-teman yang pegang Avalanche. Kenapa? Karena jangka pendek itu kemungkinan ya bisa terjadi sedikit crash ya terhadap pergerakan dari AVAX. Jadi ini kalau kita lihat dari beritanya ada transaksi yang growing, memang menguat daripada blockchain dari AVAX. Meskipun begitu, meskipun transaksinya cenderung naik ya kan, berarti akumulasi yang terjadi dari apa yang mereka lakukan sekarang itu sudah mulai berbuah manis. Kalau kita perhatikan juga dari segi transaksi yang dilakukan di mainnetnya juga running sangat cepat. Ya, ini di blockchain-nya teman-teman, transaksi yang terjadi pada AVAX itu sangat-sangat cepat, artinya blockchain ini itu sangat-sangat dipakai dan dibutuhkan oleh banyak orang. Sementara kalau kita lihat juga dari mana dia? Nah, ini kita bisa cek dia di top account-nya. Di sini adalah kepemilikan wallet terbanyak dari AVAX dan cukup terdesentralisasi, teman-teman. Tidak dimiliki oleh satu kepemilikan yang sangat major ya. Rata-rata cuma punya kepemilikan sekitar 1%, 0,7% dan lain sebagainya. Kayaknya token di burn ya. Jadi cukup terdesentralisasi, which is ini sebenarnya adalah bagus untuk komunitas dari AVAX. Nah ini teman-teman, ada token yang akan di unlock ke depannya. Kita perhatikan dari beritanya, ya ya di bulan ini gitu sih teman-teman. Aku sempat posting juga di komunitas Telegram, kayaknya masih ada nih. Unlock, unlock,
unlock, ini ada beberapa token yang akan di unlock. Kita udah announcement cukup lama. Oh, di sini tidak ada nama AVAX sih, teman-teman. Ada DYDX, APT, IMX, IP, Aksi Infinity, OP. Ini akan di apa namanya? Akan di unlock beberapa ya, ada tanggal 4, 12, 15, 17, 22, 30 di bulan Juli ini. Ini sih nggak dicantumin secara spesifik ya kapan unlocknya, tapi kemungkinan token-token unlock seperti ini tuh setelah di unlock itu mungkin nggak akan langsung dijual, bisa jadi akan diberikan sementara waktu, tapi ini yang masih ada potensial buat dump untuk market. Jadi kayaknya hati-hati dulu nih buat AVAX. Di sini tidak dicantumkan secara jelas kapan unlocknya, tapi ini beritanya masih cukup baru di tanggal 6 Juli kemarin, which is kemarin ya, per video ini dibuatkan tanggal 10. Itu ada event news untuk AVAX ke depannya, yaitu beberapa kegiatan di Asia September nanti lah teman-teman, di Marina Bay Sands Singapura. Kemudian juga ada acara mainnet di New York bersama dengan 32 project lainnya, 23 project lainnya. Itu terus dari pergerakan chart gimana nih? Nah, AVAX kalau di time frame daily ya kita perhatikan dia udah 2 kali nyentuh level support di kisaran harga 10,7 dolar. Ini merupakan strong support buat AVAX. Bedanya adalah ketika AVAX menyentuh level kemarin itu tidak seperti yang terjadi waktu di bulan Januari kemarin. Teman-teman perhatikan, ketika AVAX menyentuh area 10,7 kemarin, itu kan dia mantul di sini ya. Teman-teman perhatikan volume smart money yang muncul itu sangat-sangat tinggi. Langsung ditunjang sama pergerakan AVAX yang rally. Langsung naik sampai level berapa nih? 20-an, 22 dolar. Nah, yang terjadi sekarang itu memang dia menyentuh area yang sama. Tapi dari smart money-nya tidak ada. Ini mengindikasikan bahwa sebenarnya Wheels itu dalam posisi sekarang itu cenderung wait and see dulu, teman-teman. Belum totally bullish. Jadi kalau AVAX jangka pendek ada kemungkinan naik, saya rasa kenaikannya itu hanya sementara waktu. Jadi kayaknya harus lebih sabar dulu buat yang pegang AVAX. Nah, dari time frame yang lebih kecil, pergerakan AVAX justru lebih menarik, guys. Kenapa? Karena dia baru aja breakout dari symmetrical triangle di sini. Sudah breakout dan sekarang ongoing untuk membuat fase koreksi terlebih dahulu. Koreksinya sampai mana? Kemungkinan targetnya bisa ngetes ke 13,21 dolar. Ini ekspektasi yang kita ingin lihat dan dia bisa bereaksi di area tersebut. Let's say kalau memang benar, maka target berikutnya adalah kembali dalam pantulan uptrend. Untuk target bisa kemana? Bisa target dari sini ke sini. Jadi target kenaikan AVAX itu kurang lebih kalau dia ngetes level supportnya adalah balik lagi ke resistance di kisaran 15 dolar. Jadi itu target yang cukup realistis untuk sekarang ini. Gitu, sementara kalau kita lihat dari posisi Bitcoin masih dalam posisi strong di kisaran 30.100 meskipun volumenya cenderung turun, pergerakan Bitcoin juga flat sejak tanggal 26 Juni kemarin. Guys, terus juga kalau kita lihat dari BTC dominance ini kayaknya udah mulai mentok nih. Semoga aja BTC dominance-nya bisa turun ya, sehingga altcoin bisa dapat gairah yang lebih baik lagi untuk pergerakan trend bullish-nya. Sementara kalau AVAX dia drop dari level 13.017 ini, sorry 13,17 dolar ini, ya kemungkinan dia bisa saja turun balik lagi ke 12,4 dolar. Jadi itu sih yang berpeluang untuk AVAX. Jadi semoga aja dia bisa benar-benar retest aja di level supportnya, kemudian langsung rebound naik lagi. Jadi secara fundamental dan teknikal gitu aja buat AVAX, projectnya masih bagus, masih jalan. Ada banyak acara yang mereka kerjakan, jadi kalau teman-teman ada yang sangkut, ya nggak apa-apa sih. Butuh kesabaran aja. Itu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, terima kasih.